sebentar. Silakan masuk Ibu, silakan duduk untuk menjaga privasi Ibu. Maka di sini saya akan menutup pintu terlebih dahulu ya Bu ya. Nutup pintu. Sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Inan yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Dewi. Baik Ibu Dewi, usianya berapa ya Bu? 39 tahun. Baik Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu dengan kedatangan Ibu ke sini? Saya mau KB steril. Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu sudah pernah mendengar atau mengetahui apa itu KB steril atau biasanya disebut dengan MOW? Belum Bu. Baik Ibu, sesuai kebutuhan Ibu ya Bu ya, sebelum Ibu diberikan tindakan KB steril atau MOW medis operatif wanita, maka di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatannya terlebih dahulu ya Bu ya, agar Ibu bisa mengetahui terlebih dahulu. Apakah Ibu bersedia? Bisa saya mulai Bu? Bisa. Baik Ibu, saya mulai ya Bu ya. Yang pertama itu ada pengertian dari MOW, yaitu medis operatif wanita atau disebut juga dengan sterilisasi. Merupakan tindakan penutupan terhadap kedua saluran telur kanan dan kiri sehingga sel telur tidak dapat bertemu dengan sperma. Kemudian ada syarat-syarat melakukan MOW, yaitu sukarela yang meliputi pengetahuan pasangan tentang cara kontrasepsi, kemudian ada syarat bahagia ya Bu, kondisi pernikahannya itu yang sah. Kemudian usia istri minimal 25 tahun dengan usia anak minimal 2 tahun. Kemudian usia anak paling kecil lebih dari 2 tahun. Kemudian syarat mediknya itu tidak ada kontraindikasi penggunaan kontrasepsi MOW. Kemudian indikasi MOW, indikasinya yaitu adanya gangguan fisik seperti penyakit jantung, adanya gangguan psikis, contohnya penyakit kejiwaan, dan memiliki riwayat toksemia yang berulang. Kemudian ada tekanan darah tinggi dengan protein urin positif. Kemudian sesar yang berulang. Kemudian ada kontraindikasi dari MOW, yaitu hamil, perdarahan pervaginam yang belum diketahui penyebabnya, kemudian radang panggul atau PID, dan kurang pasti mengenai KB mantap. Kemudian belum memberikan persetujuan tertulis. Kemudian ada efek sampingnya, yaitu reaksi alergis pasca pembedahan, kemudian infeksi luka bila terdapat abses, kemudian luka pada kandung kemih, dan perdarahan dalam. Kemudian waktu pelaksanaan MOW yaitu masa intervalnya atau selama siklus menstruasi, kemudian pasca persalinan atau 24 jam setelah melahirkan, dan paling lambat 48 jam setelah persalinan. Kemudian pasca abortus yaitu waktu ada tindakan operasi perut. Kemudian keuntungannya yaitu sangat efektif, tidak mempengaruhi produksi ASI, dan tidak mengganggu hubungan suami istri. Kemudian pembedahannya itu sederhana dan dapat dilakukan anestesi lokal dan tidak ada perubahan fungsi seksual. Kemudian ada kerugiannya, yaitu peluang kecil memiliki anak kembali, kemudian bisa menyesal di kemudian hari, dan rasa sakit atau tidak nyaman dalam jangka pendek setelah dilakukan tindakan, dan melindungi dari IMS atau infeksi menular seksual. Kemudian ada perawatan setelah pasca operasinya, yaitu istirahat 2-3 jam, kemudian pemberian analgetik dan antibiotik bila perlu, kemudian ambulasi dini, diet biasa, kemudian luka operasi jangan sampai basah, dan menghindari kerja berat. Kemudian bila terjadi demam, dan segera periksa ke tenaga kesehatan ya Bu ya. Sudah selesai Ibu, bagaimana? Apakah Ibu sudah jelas dengan yang saya jelaskan? Sudah. Apakah ada pertanyaan Ibu? Enggak ada. Baik Ibu, jika tidak ada pertanyaan, maka di sini saya akan melakukan evaluasi ya Bu ya, yang untuk mengetahui seberapa dalam mana Ibu mengetahui memahami yang sudah saya jelaskan ya Bu ya. Ibu, bagaimana sih perawatan pasca KB MOW itu? Istirahat 2-3 jam. Iya. Pemberian analgetik dan antibiotik. Iya, bila perlu ya Bu ya. Baik,
sepertinya Ibu sudah paham dengan yang saya jelaskan ya Ibu ya. Nanti apabila butuh informasi lagi silahkan datang ke sini lagi ya Ibu ya. Terima kasih atas kerjasamanya ya Bu. Silahkan Ibu, hati-hati pulangnya.